Pertama, keterikatan antara ekologi dan administrasi. Keterkaitan atau hubungan antara sistem administrasi dengan ekologi sangat erat, di mana sistem administrasi dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem administrasi. Kedua, strategi menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Pertama, pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi. Yang kedua adalah safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Yang keempat adalah mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang akan mendatang. Yang kelima adalah mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Dan yang terakhir adalah menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Akses terhadap keadilan menjadi penting untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Karena dengan meningkatnya berbagai konflik, pelecehan dan eksploitasi masyarakat dalam berbagai bentuk akan mengganggu upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Target dan tujuan 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 16.1 secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. 16.2 menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 16.3 menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.4 pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi. 16.5 secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. 16.6 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, memperluas dan meningkatkan partisipasi negara, berkembang di dalam lembaga tata global. 16.7 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. 16.8 memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global. 16.9 pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua termasuk percatatan kelahiran. 16.10 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.